wanna hit that pole. Get my old plug, I get it in and go. Shot it, owe me something, better pay your toll. I lit the spoon and I spread the balls. Spread the balls. Spread the balls. Like, did you get the memo? She eat that road relay. I'm popping hella Skittles, and I can solve your riddle. We'll smoke you like it's menthol. This dude is crazy mental. A SWAT hood hero. Got Johnny Dang. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, keberadaan advokat memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum yang setara dengan hakim, jaksa, dan polisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sebagai penegak hukum, advokat memiliki tugas utama untuk memberikan bantuan hukum, membela hak-hak kliennya, serta menjamin proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, advokat juga memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya, termasuk hak atas keterbebasan dalam memberikan pembelaan tanpa takut akan ancaman, tekanan, atau diskriminasi. Kehadiran advokat dalam sistem hukum Indonesia merupakan wujud konkret dari upaya negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Advokat sebagai profesi mulia merupakan bagian integral dari sistem peradilan. Istilah ini menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Advokat diharapkan tidak hanya menjunjung prinsip kemanusiaan, tetapi juga menjaga integritas, etika, dan moralitas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Advokat disebut sebagai profesi mulia karena mengemban tugas penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia tanpa memandang latar belakang klien. Prinsip equality before the law menjadi landasan utama advokat dalam membela klien secara adil dan tanpa diskriminasi. Sebagai officium nobile, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pilar penegakan hukum yang harus menjalankan profesinya dengan integritas, etika, profesionalisme tinggi. Mereka harus mengabdi kepada kliennya, klien, hukum, dan masyarakat secara seimbang. Advokat harus membela kepentingan klien di atas kepentingan pribadi, ikut menegakkan hukum, serta peka terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul ketika beberapa advokat melakukan pelanggaran kode etik atau terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah masih pantas profesi ini disebut officium nobile atau sudah bergeser lebih profesi yang berorientasi komersial dan manipulatif. Oleh karena itu, menjaga solidaritas profesi, etika, dan pengawasan yang ketat sangat penting agar advokat tetap menjalankan tugas mulianya. Kode etik advokat sangat penting untuk mempertahankan officium nobile atau kemuliaan profesi advokat karena kode etik berfungsi sebagai pedoman moral dan standar perilaku yang mengatur tugas serta tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesinya. Dengan berpegang teguh pada kode etik advokat dapat menjaga integritas, kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan dalam membela kepentingan kliennya, sekaligus menegakkan hukum dan keadilan secara profesional dan beretika. Kode etik ini melindungi kehormatan profesi advokat di mata masyarakat dan mencegah praktik-praktik yang merusak martabat profesi seperti penyalahgunaan wewenang atau kolusi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik merupakan dasar itikat baik yang menjadikan advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum secara keseluruhan. Sejarah mencatat bahwa profesi advokat di Indonesia tidak hanya berperan dalam bidang hukum semata, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan penegakan hak asasi manusia. Sejak masa kolonial,
banyak tokoh pergerakan nasional yang berasal dari latar belakang advokat. Contohnya seperti Supomo, Sartono, dan Muhammad Yamin, yang tidak hanya menggunakan keahlian hukumnya untuk membela rakyatnya dari ketidakadilan kolonial, tetapi juga aktif merumuskan dasar-dasar negara dan memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur hukum dan politik. Mereka menjadikan profesi advokat sebagai alat perjuangan moral dan intelektual dalam membela kepentingan rakyatnya. Dalam era setelah kemerdekaan, advokat juga berperan penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan hak-hak warga negara, terutama pada masa-masa ketika kekuasaan negara cenderung represif. Jejak sejarah ini menjadi cerminan betapa luhur dan strategisnya peran advokat dalam membangun peradaban hukum di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab advokat muda saat ini untuk melanjutkan tradisi mulia tersebut dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kemandirian, dan kehormatan profesi advokat. Advokat bukan hanya profesi, tetapi juga panggilan moral untuk menjadi penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Sebagai kesimpulan, advokat sebagai officium nobile atau profesi yang mulia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penegakan hukum, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah kehidupan masyarakat dan bernegara. Istilah officium nobile menegaskan bahwa profesi advokat bukan sekedar pekerjaan yang berorientasi pada keuntungan materi, melainkan panggilan moral dan sosial yang menuntut integritas, kejujuran, serta komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus bebas dan mandiri. Artinya, mereka tidak boleh berada di bawah tekanan kekuasaan manapun, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum lain, maupun kepentingan pribadi lain yang bertentangan dengan hukum. Kebebasan ini menjadi landasan baik bagi advokat untuk dapat secara objektif dan profesional membela hak-hak klien, termasuk dalam kasus-kasus yang kontroversial atau berisiko tinggi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, karena advokat juga terikat oleh kode etik profesi dan peraturan hukum yang mengatur batas-batas tanggung jawabnya. Kode etik mengharuskan advokat untuk menjaga kehormatan profesi, menghindari konflik kepentingan, serta memperlakukan semua pihak dengan rasa hormat dan adil. Dengan menjalankan profesi sebagai cara bertanggung jawab dan beretika, advokat tidak hanya menjadi pembela individu, tetapi juga menjadi penjaga moral dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, advokat berperan sebagai pilar utama dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan substantif, bukan sekedar formalitas hukum. Keberadaan advokat yang berintegritas merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadaban dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia. Perlu dan penting juga untuk diketahui bahwa untuk menjadi seorang advokat harus menempuh perjalanan yang panjang dan sangat menikmati. Seorang yang ingin berprofesi sebagai advokat harus melewati beberapa tahapan tertentu. Pertama, berdasarkan undang-undang advokat, seorang advokat harus merupakan sarjana hukum atau berlatar belakang pendidikan yang berkenaan dengan hukum. Nah, kemudian yang kedua, seorang calon advokat wajib mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh advokat resmi di Indonesia. Ketiga, setelah menjalani pendidikan profesi advokat, maka selanjutnya seorang calon advokat wajib melaksanakan ujian profesi advokat. Kemudian tahapan selanjutnya, seorang calon advokat harus melaksanakan magang di kantor-kantor hukum selama sekurang-kurangnya 2 tahun dibimbing oleh advokat senior. Kemudian yang terakhir, setelah mengikuti serangkaian tahapan tersebut dapat dipastikan sesuai serta memenuhi persyaratan, maka barulah seorang calon advokat bisa disumpah menjadi seorang advokat di pengadilan tinggi. Sebelum menjalankan profesinya, seorang advokat telah disumpah sesuai dengan keyakinan atau agamanya masing-masing. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk bersumpah bersungguh-sungguh dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan. Bahkan jika dimanai lebih dalam
seorang advokat tidak hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan kliennya, tetapi juga bertanggung jawab langsung terhadap Tuhannya sendiri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengatur berbagai hak advokat, termasuk hak independensi, hak imunitas, hak untuk meminta informasi, hak untuk menjalankan praktik peradilan di seluruh wilayah Indonesia, dan hak untuk memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum. Berikut mungkin adalah rincian hak-hak advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, hak independensi dan kemandirian. Advokat bebas dalam melaksanakan tugas profesinya, termasuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Hak imunitas. Advokat memiliki kekebalan hukum dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya, sehingga tidak dapat dituntut secara pidana, perdata, atau administratif selama pembelaan dilakukan tanpa melanggar hukum. Selanjutnya, hak untuk meminta informasi. Advokat berhak memperoleh informasi data dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak untuk menjalankan praktik peradilan. Advokat memiliki hak untuk menjalankan praktik peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Dan selanjutnya, hak untuk memiliki kedudukan yang sama. Advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya. Selanjutnya, hak untuk memperoleh honorarium. Advokat berhak memperoleh honorarium sesuai dengan kesepakatan dengan kliennya. Berikut hak untuk melindungi rahasia klien. Advokat memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia klien dan tidak boleh memberikan informasi tentang klien tanpa seizin klien tersebut. Selain hak-hak tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga mengatur hak advokat dalam hal bantuan hukum cuma-cuma, hak untuk membentuk organisasi advokat, dan hak untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Advokat memiliki kewajiban hukum dan etika yang penting dalam menjalankan tugasnya dan profesi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu sendiri. Kewajiban advokat meliputi yaitu menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran. Lalu ada menjaga rahasia klien dan menaati kode etik advokat itu sendiri. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat tidak mampu dan tidak mengaku sebagai pejabat negara. Menjaga kehormatan, martabat, dan integritas profesi itu sendiri. Kewajiban-kewajiban ini bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat serta menjamin perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Seorang advokat dalam melaksanakan tugas atau jabatannya harus selalu dilandasi dengan sikap bertanggung jawab. Hal ini jika dilakukan menunjukkan bahwa seorang advokat dapat dikatakan telah melaksanakan profesinya secara profesional. Bertanggung jawab di sini dimaksudkan bahwa setiap advokat dapat melakukan suatu perbuatan akan selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap advokat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dilandasi dengan alasan yang kuat, maka berarti perbuatannya itu tidak bertanggung jawab, dan perbuatan demikian ini tidak boleh sama sekali dilakukan oleh setiap advokat. Selain hukum dan moral, landasan yang benar yang dapat menjadi acuan seorang advokat adalah kode etik advokat. Tanggung jawab seorang advokat yaitu kepada tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pengadilan, tanggung jawab kepada teman sejawat atau teman profesi. Yang keempat itu adalah tanggung jawab kepada klien. Yang kelima itu adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kepada negara. Tadi kan udah ngebahas nih ya
terkait dengan mungkin sedikit materi tentang advokat, undang-undang advokat yang berkenaan dengan advokat itu apa aja. Nah, di antara kalian kira-kira ada nggak sih yang mau jadi advokat? Oh, tentu saya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ingin menjadi calon advokat karena ingin menjunjung tinggi integritas dalam profesi advokat itu dan juga ingin menegakkan keadilan hukum dengan sebenar-benarnya. Cita-cita yang cukup mulia ya. Kita boleh kasih standing applause. Udah ada nih yang mau jadi advokat. Udah tahu belum sih syarat-syaratnya apa aja? Kira-kira kalau buat jadi advokat itu? Oh iya, tentu yang pertama warga negara Indonesia. Oh Itu iya. Pasti. Mungkin Terus berijazah yang berlatar belakang hukum. Oh, hukum, oke. Berarti harus ijazah hukum gitu ya? Yang terpenting sih di situ di undang-undang advokatnya itu berlatar belakang hukum dan sarjana hukum. Ya. Seperti S1 ilmu hukum, terus ilmu kepolisian, terus kalau nggak salah tuh disumpah minimal 25 tahun kan? Berarti kalau S1 hukum nih kan yang penting kalau hukum Islam atau hukum pidana itu boleh dong? Boleh. Karena kan Oke. berlatar belakang sarjana hukum. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk sarjana kepolisian juga bisa loh. Oh, berarti terbuka luas ya untuk orang yang berlatar belakang hukum dan harus sarjana hukum dulu baru boleh jadi advokat. Sama apa tuh? Magang seenggaknya sekurang-kurangnya 2 tahun. Oh, itu Bukan wajib. advokat. Itu wajib. 2 tahun setelah sarjana atau ijazah itu keluar kan? Oh, Iya, benar. gitu. Ada batas usia maksimal ya nggak sih kalau buat jadi advokat itu? Oh, buat jadi advokat itu tidak ada batas maksimal, pensiunnya juga tidak ada. Oh, tapi minimal usianya ada. Minimal Minimal usia 25 tahun. 25. Oh, 25. Oke, I see. Ya ribet juga ya kalau buat jadi advokat. Kalau buat kalian nih, kan kalian udah tahu syarat-syarat advokat apa. Kalau menurut kalian pribadi masing-masing, advokat itu harus jadi penegak hukum yang seperti apa? Yang melindungi masyarakat kah? Atau yang membela masyarakat kecil kah? Atau yang seperti apa? Kalau untuk saya sih yang terpenting tuh advokat itu menjunjung tinggi kode etik sehingga advokat itu tidak melanggar kode etiknya sendiri. Dan juga menurut saya advokat itu harus dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun, entah itu mungkin eksekutif, legislatif atau yudikatif. Advokat sendiri itu kan juga termasuk officium nobile atau pekerjaannya lumayan mulia atau bisa dikatakan mulia. Setara dengan jaksa, kepolisian, ya harus menjunjung tinggi integritas sih. Iya, benar sih, benar. Emang yang paling penting itu integritas dan terkait dengan kode etik advokat ya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan kode etik advokat ya. Kalau misalnya ada advokat nih yang melanggar kode etiknya sendiri, itu tuh dia diapain sih nantinya? Oh, untuk kalau misalnya advokat itu melanggar kode etik, kita bisa melapor ke organisasi dia, misalnya Peradi. Kita lapor ke DPN Peradi. Jadi di sana ada mahkamah kode etik. Disidangkan oleh mereka nantinya. Oh, berarti sidang kode etik, Kode etik ya. bukan pidana, bukan perdata, tapi kode etik dulu. Tapi ngomong-ngomong, saya kayak pernah dengar sedikit advokat itu punya hak imunitas gitu loh. Jadi dia kalau misalnya membela kliennya itu nggak bisa dipidana kalau selagi di jalan yang benar. Betul? Oh, keren juga ya. Dan itu masuknya di dalam peradilan ya atau pengadilan, bukan di luar pengadilan itu. Hak imunitasnya tuh terjaga ya di pengadilan itu sendiri ketika membela klien. Jadi nggak dia tuh advokat itu nggak serta-merta di luar ketika nggak membela kliennya. Nah itu dia nggak punya hak imunitas. Berarti sama aja kayak kita masyarakat. Iya. Cuman hak imunitas dia itu ketika dia sedang membela kliennya. Bertindak atas gitu. nama kliennya. Oke, I see. Pembahasan yang cukup menarik lah ya.
sampai juga di tahap terakhir kita terkait dengan materi keadvokatan ini. Sebelumnya dari awal sampai akhir kita telah membahas terkait dengan persyaratan bagaimana kita menjadi advokat, haknya, kewajibannya, serta tanggung jawabnya tidak lupa kita bahas. Semoga materi yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga materi-materi ini bisa membawa kalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih jauh lagi. Dan untuk kalian yang semuanya yang ingin menjadi advokat, terutama anak-anak hukum ya, kalian tolong jadilah advokat yang senantiasa membela hak-hak masyarakat kecil, terlebih masyarakat yang tidak mampu. Jangan lupa. Selamat jumpa, terima kasih.